minute to better life. Tanpa kasih karunia Tuhan, kita kesulitan mengatur konsentrasi dan waktu pembagian antara Tuhan dengan keluarga, kerja, olahraga, hobi, rekreasi, kuliner, dan lain-lain. Oke? Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kasih-Mu ya Tuhan tak pernah berhenti. Jumpa kembali di MDD Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman, mengikuti Tuhan akan alami kesulitan mencapai apa yang dunia kehendaki gitu. Jadi mengikuti Tuhan alami kesulitan jika kita ingin mencapai apa saja yang dunia kehendaki. Karena pada prinsipnya apa yang dunia inginkan dengan apa yang Tuhan inginkan itu berbeda teman-teman.
Yang namanya dunia itu berarti yang ditarget utama adalah kesuksesan duniawi yang sekarang gitu. Yang Tuhan bilang itu sementara, fana gitu. Tapi tetap manusia bilang itu yang sekarang menjadi Uber gitu. Nah, sedangkan Tuhan inginkan kita Uber target gitu untuk keselamatan akhirat yang nanti, teman-teman, yang kekal gitu. Jadi memang agak beda, teman-teman. Nah, ini saya dapat impresi, teman-teman. Coba di kitab Matius, teman-teman buka kitab Matius pasal 10, kitab Matius pasal 10 ayatnya dari 34 sampai 38, teman-teman. Judul di perikopnya, teman-teman. Sebenarnya total perikopnya isinya ada dari 34 sampai 42, teman-teman. Isi dari perikrop ini adalah kitab Matius pasal 10 dari 34 sampai 42. Tapi saya coba potong jadi sampai berhenti 38 aja, teman-teman. Judulnya Yesus membawa pemisahan, bagaimana mengikut Yesus gitu. Nah, kalau saya universalkan gitu, berarti Yesus itu kan firman yang hidup, teman-teman. Berarti mengikuti firman membawa pemisahan, bagaimana mengikut firman gitu. Jadi kalau saya universalkan, bahasanya akan menjadi seperti itu. Firman membawa pemisahan, bagaimana mengikut firman gitu. Jadi firman itu kadang-kadang jadi akhirnya seperti timbul membedakan, teman, memisahkan antara kita dengan yang lain gitu. Nah, ini saya coba bacakan, teman-teman. Jangan kita menyangka bahwa Tuhan datang untuk membawa damai di atas bumi. Tuhan datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab Tuhan datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya gitu. Nah, ini firmannya katakan seperti ini, teman-teman. Jadi Tuhan datang itu malah memisahkan gitu, memisahkan kita dari orang-orang lain gitu. Ya, dari ayahnya, dari ibunya, dari mertuanya gitu. Kita dipisahkan gitu. Dan musuh orang ialah orang seisi rumahnya. Bahkan firman tegaskan bahwa yang jadi penghalang kita dalam hal mengikut Tuhan, mengikut firman gitu, adalah justru isi rumahnya gitu, seisi rumahnya. Berarti kan keluarganya gitu. Jadi kalau parameter kita keluarga itu adalah minimal suami dan istri dan suami, paling ditambah dengan anak-anak, atau kalau memang keluarganya rukun, biasanya ditambah orang tua gitu, atau mungkin mertua gitu. Ya kurang lebih begitu. Nah, kalau kita tetap rukun sampai anak kita bercucu, ya berarti sampai cucunya. Berarti urutannya kan dari mulai, kalau di atas kita itu dari kita sebagai pasangan gitu. Berarti ada orang tua kita atau mertua kita, di bawahnya ada anak kita, ada cucu kita. Itu kan seisi rumah kan itu, teman-teman. Tapi kalau bagi yang suami istri, pasangan suami istri yang cuman berdua, belum diberkahi anak gitu, ya berarti kan minimal kan cuman 2, teman-teman. Pasangan suami dan istri itu minimal gitu. Nah, maksimalnya kalau saya lihat secara umum biasanya dia sampai naik ke atasnya level orang tua atau mertua, ke bawahnya anak dan cucu gitu. Itu si isi rumah itu seperti itu. Nah, ini firman katakan malah jadi musuh, teman-teman. Itu bisa jadi musuh kita apabila kita mengikut kepada firman gitu, melakukan firman, hidup melakukan firman Tuhan gitu. Ini firman ini bunyinya seperti ini, dan memang saya alami, teman-teman. Nah, nanti saya cerita lanjut di sharing saya. Barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripada Tuhan, ia tidak layak bagi Tuhan gitu. Jadi firman katakan seperti itu. Barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripada Tuhan, ya artinya ia tidak layak bagi Tuhan gitu. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuannya lebih daripada Tuhan, ia tidak layak bagi Tuhan gitu. Jadi Tuhan itu tetap pengen nomor 1, teman-teman. Tuhan itu nggak mau dinomor 2-kan, baik meskipun dalam kondisi kita terhadap orang tua kita atau kita terhadap anak-anak kita. Tapi manusia dunia kan tidak, teman-teman. Biasanya dia akan lebih memilih menghormati, memilih orang tuanya daripada Tuhan, memilih menyayangi anaknya daripada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak tampak, teman-teman. Kalau orang tua kita dan anak kita tampak. Nah, ini bedanya antara yang di judul tadi, firman membawa pemisahan, bagaimana mengikut firman itu, ya seperti itu, teman-teman. Maksudnya seperti itu gitu. Jadi memang kalau kita udah benar-benar lebih dalam mengerti akan firman Tuhan, dan kita berani gitu melakukan firman Tuhan, ya biasanya akan timbul hal seperti ini gitu. Tapi
pada garis besarnya, pada umumnya justru orang itu ya lebih menyesuaikan dengan pasangannya, dengan suaminya atau dengan istrinya, menyesuaikan dengan orang tuanya atau menyesuaikan dengan anak-anaknya. Jarang sekali yang kuat gitu, mau dan mampu untuk lebih memprioritaskan Tuhan gitu dibanding yang lain gitu. Biasanya udah di tengah jalan udah nggak kuat teman-teman. Yang daripada ribut sekarang gitu sama istri kita atau sama suami kita, daripada ribut sama orang tua kita, daripada ribut sama anak-anak kita, daripada ribut dengan mertua kita, akhirnya kita yang berhenti Tuhan yang dikorbankan tidak kita ikuti lagi gitu teman-teman. Nah ini yang kita mesti kembali lagi, kita mesti lebih dalami gitu, apa sih yang Tuhan rancangkan dan kehendaki untuk kita gitu ya. Tapi firman sudah ingatkan bahwa firman itu membawa pemisahan, bagaimana mengikut firman itu firman udah ingatkan seperti itu gitu. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut Tuhan, ia tidak layak bagi Tuhan itu. Jadi di sini arti secara universal salib itu ya beban gitu teman-teman, beban hidup. Jadi barang siapa tidak memikul beban hidup karena melakukan firman Tuhan, ya tidak layak bagi Tuhan. Tuhan katakan seperti itu. Ini saya udah bacakan kitab Matius pasal 10 ayatnya 34 sampai 38. Nah, kalau saya kaitkan teman-teman dengan kitab Matius 10 juga, kitab Matius pasal 10, tapi ayat 22 teman-teman. Ayat 22 itu cuman satu ayat aja gitu. Simpel banget teman-teman. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena nama Tuhan, tetapi orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya akan selamat. Jadi teman-teman jangan kaget dan jangan bingung, jangan merasa aneh, jangan merasa bagaimana gitu. Karena firman katakan, dan kita akan dibenci semua orang oleh karena nama Tuhan gitu. Ya, kita akan dibenci oleh semua orang karena nama Tuhan atau kita melakukan firman Tuhan gitu. Itu pasti konsekuensinya akan dibenci teman-teman. Tetapi orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya akan diselamatkan. Nah kita pasti akan mengalami hal itu. Masalahnya bukan masalah dibenci orangnya, masalahnya kita tahan nggak gitu untuk terus tetap bertahan memilih Tuhan daripada yang bukan Tuhan gitu. Kepada mungkin kalau Tuhan katakan di situ malah disebutnya keluarga kita, kan berarti pasangan kita jangan berhenti memilih Tuhan karena pasangan kita, jangan berhenti memilih Tuhan karena bapak ibu kita, jangan berhenti memilih pasangan karena anak kita gitu. Nah ini kita tahan nggak sampai pada akhirnya gitu. Nah kalau kita tahan pada akhirnya, ya Tuhan pasti jamin gitu bahwa ya seisi rumahnya malah diselamatkan teman-teman. Seisi rumahnya itu akan terbawa ke dalam ya pengenalan, pengertian akan firman Tuhan, dan seisi rumahnya akan berani gitu melakukan firman Tuhan seperti yang kita awal lakukan. Nah cuman kan berikan kitanya yang di awal gitu. Kitanya di awal berani nggak gitu melakukan firman Tuhan dengan konsekuensi ya tadi gitu, akan mengalami kesulitan, akan dibenci gitu, akan mungkin bisa sementara kehilangan ayah ibunya, bisa kehilangan anak-anaknya, bisa kehilangan pasangannya gitu. Tapi apabila bertahan tetap kita melakukan firman Tuhan dengan hidup terus taat, takut akan firman Tuhan dengan melakukan firman Tuhan, ya tidak mustahil semua itu Tuhan akan balikan semua janji yang di firman lain katakan itu ya. Apabila kita diselamatkan ya seisi rumah kita akan terselamatkan. Jadi tergantung kembali ke iman kita lagi teman-teman. Nah ini saya udah bacakan teman-teman dari dua kitab tersebut, dua-duanya di kitab Matius pasal 10, cuman ayatnya teman-teman ada yang saya dapat impresi itu pada 2016 itu atas kendala yang terjadi nubuatan tahun 2003 teman-teman. Jadi kalau saya hitung 2003 ke 2016 waktu saya dapat impresi ini ya sudah berjalan 13 tahun teman-teman. Tapi kalau saya hitung sampai hari ini, sampai tahun 2020 ya sudah saya menapaki untuk coba belajar melakukan firman Tuhan itu sudah 17 tahun teman-teman. Nah ini ya rasanya tetap aja gitu, kita ini masih kecil sekali, kita ini masih kotor sekali di hadapan Tuhan, karena memang nggak mudah teman-teman. Mengenal firman Tuhan aja nggak mudah gitu, apalagi untuk
mengerti firman Tuhan apabila tidak ada roh Tuhan di dalam kita. Untuk mampu mengerti aja udah hal yang mustahil, teman-teman. Mengerti firman Tuhan itu susah sekali. Kadang-kadang jiwa kita suka motong firman Tuhan gitu. Itu susah sekali, teman. Apalagi kalau kita bicara melakukan firman Tuhan, lebih sulit lagi, teman-teman. Apabila kita tanpa ada roh Tuhan, nggak mungkin kita mampu melakukan firman Tuhan, karena firman Tuhannya udah aneh-aneh, irasional bagi dunia, sehingga waktu kita mau melakukan pun kita sudah belum apa-apa dicemooh, ya kita ditindas gitu, seperti itu. Bahkan kalau saya kadang-kadang pikir, teman-teman, masalah fokus gitu ya, fokus ke Tuhan. Kadang-kadang apakah kita hidup benar-benar mau gitu ya, total untuk Tuhan. Kadang-kadang sampai timbul kalau pakai bahasa sehari-hari, apa kita itu bukan ikut Tuhan itu karena ikut-ikutan gitu, atau jangan-jangan karena iseng-iseng aja, iseng-iseng berhadiah gitu. Siapa tahu kalau kita percaya Tuhan meskipun dari mulut kita, ya kita cuma ikut-ikutan, kita cuma iseng-iseng aja, siapa-siapa dapat hadiah dari janji-janji Tuhan. Padahal apa yang soal Tuhan sendiri, pribadi Tuhan aja kita tidak kenali, tidak mengerti gitu. Ya janji-janji Tuhan itu tidak kita kenali, tidak mengerti. Ya untuk melakukan firman Tuhan pun kita belum melakukan. Jangan-jangan kita hidup ini tidak melakukan firman Tuhan seperti yang Tuhan inginkan dalam perintah dan peraturannya gitu. Nah, cuman ya itu kadang-kadang sifat manusia itu kadang-kadang cuman semua orang ngaku ada Tuhan, masa saya tidak gitu. Ya, nah, bisa juga keduanya kayak semacam iseng-iseng tadi, teman, iseng-iseng berhadiah gitu. Ya ikut Tuhan gini-gini, udahlah baca firman sebentar gini. Ya, tapi kembali lagi, apakah kita lakukan seperti yang firman Tuhan inginkan? Ya, itu yang mesti kita yang tahu sendiri, Tuhan dan kita yang tahu gitu. Nah, orang lain mungkin nggak tahu. Nah, cuman ya kembali lagi ya kalau tadi firman di kitab Matius 10 ayat 34-38 ya menyatakan seperti itu, teman-teman, bahwa mengikut Tuhan itu tidak mudah, teman-teman. Judulnya aja sudah firman membawa pemisahan bagaimana mengikut Tuhan gitu, mengikut firman. Itu aja udah susah sekali, teman-teman. Bagaimana mengikut Tuhan itu, mengikut firman Tuhan itu ya pasti mengalami pemisahan. Tuhan katakan begitu gitu. Nah, cuman di kitab Matius 10:22 kan lebih nyata lagi ya. Apakah kita bertahan gitu sampai pada akhirnya kita tetap mengikut Tuhan? Biasanya di setengah jalan kita udah nggak tahan lihat penindasan. Penindasannya bukan penindasan secara fisik kayak zaman dulu ngadepin perang atau bagaimana, teman-teman. Pemisahan dan penindasannya itu ya berupa hubungannya, jadi kita nggak harmonis sama pasangan kita dengan orang tua kita jadi berjarak, kita dengan mertua kita jadi berjarak, kita dengan anak-anak kita jadi berjarak gitu ya paling seperti itu gitu. Jadi lebih ke arah apa ya, zaman sekarang sudah bukan zamannya perang kayak zaman di kitab suci dulu gitu ya, mungkin lebih banyaknya masalah-masalah yang kaitannya dengan kedagingan kita, dengan keduniawian kita, dengan kejiwaan kita gitu. Ya kurang lebih larinya lebih banyak ke situ, teman-teman. Nah, ini teman-teman saya udah bacakan di kitab Matius 10 ayat 34-38, dan saya udah baca kitab Matius pasal 10 ayat 22 khususnya gitu. Nah, ini saya coba masuk ke dalam sharing saya, teman-teman. Apa yang saya alami dalam hidup saya gitu. Karena percaya atas masukan yang disampaikan oleh 3 teman rohani dari Jakarta itu pada tahun 2003 tuh, teman-teman. Yang baru saling kenal, padahal baru saling kenal gitu, bahwa Tuhan kehendaki saya lepaskan operasional perusahaan seperti Abraham yang mendapatkan dorongan hati untuk meninggalkan kota Ur-Kasdim ya, untuk menuju ke kota-kota lain yang tidak jelas maksud dan tujuannya, sehingga hanya pasrah kepada tuntunan Tuhan dari hari ke harinya gitu. Jadi karena saya mendapatkan kalau dari sisi mereka bertiga teman rohani atau mungkin mentor rohani saya waktu itu gitu, mungkin bisa kita sebutnya jadi semacam nubuatan gitu. Mereka memberikan nubuatan kepada saya gitu, bahwa Tuhan menginginkan seperti itu gitu. Nah, cuman kalau dari sisi saya mungkin saya mendapatkan rema gitu, karena ada firman yang bercerita soal Abraham gitu. Ya, Abraham yang disuruh Tuhan
disuruh Tuhan dalam bentuk, kan yang tahu kan cuma Abraham, yang lain kan tidak tahu teman-teman. Berarti kan itu cuma impresi atau rema yang Abraham terima secara pribadi gitu, bahwa Tuhan mengendaki seperti itu gitu. Bahkan istrinya pun Sarah tidak tahu teman-teman, tidak tahu bahwa Abraham itu mendapatkan dorongan atau perintah dari Tuhan untuk meninggalkan Ur Kasdim. Orang tuanya juga tidak tahu, dan saya rasa semua keluarganya juga tidak tahu. Jadi sifatnya sangat pribadi sekali, bahwa itu adalah rema gitu untuk Abraham, impresi yang Abraham terima dari Tuhan gitu. Ya, kembali ke iman Abraham lagi. Nah, karena cerita Abraham ini, saya jadi akhirnya punya impresi bahwa iya ya, Tuhan kirim 3 orang ini untuk itu, toh buktinya firman-Nya ada gitu. Nah, itu terjadi teman-teman. Saya baru belajar mengenal Tuhan itu 3 tahun teman-teman. Jadi 2000 itu saya baru belajar mengenal Tuhan, karena saya kan lahir dari keluarga besar yang dari sisi aturan nenek moyang saja, jadi tradisi aja gitu. Bahkan paling kalau menganut pun mungkin waktu itu nenek moyang saya, kakek nenek saya gitu, orang tua saya ya lebih menganut politeisme kali ya. Kalau sekarang jadi banyak menyembah dewa-dewa seperti itu, dan aturannya ya aturan-aturan yang tidak ada kitab suci yang jelas teman-teman. Jadi aturannya dari tata krama hidup, baik nggak baik teman-teman, bukan tidak baik gitu. Nah, cuman akhirnya tidak mengenal apa sih yang Tuhan inginkan dalam hidup kita gitu. Kita tidak mengenal, apalagi mengerti, apalagi melakukan gitu. Jadi ya kita hidup ya dasarnya cuma karena tradisi atau tata krama yang biasa dilakukan oleh adat istiadat leluhur saya gitu ya. Saya cuma melakukan itu teman. Nah, itu saya tahun 2000 itu masih seperti itu, dan tahun 2000 mulai pengenalan akan Tuhan gitu ya, karena 3 teman tadi juga gitu yang menyebabkan bahwa saya jadi lebih mengenal akan firman Tuhan gitu. Nah, ini dilanjut lagi dengan tahun 2003 3 teman rohani itu diantar teman saya dari Cirebon gitu ya, bernubuat yang kedua teman-teman, bernubuat kedua ya, bahwa saya harus lepaskan operasional perusahaan. Dan buat saya itu satu hal yang mustahil, yang irasional, tapi kok anehnya saya nggak bisa nolak. Saya pikir juga apakah posisi Abraham waktu itu juga alamin seperti saya nggak ngerti gitu. Tapi kalau yang saya alamin seperti itu. Jadi secara rasio saya pengen menolak teman-teman, tapi secara roh saya tidak bisa menolak gitu. Jadi tetap ada dorongan bahwa saya harus begitu, meskipun otak saya tidak mau teman-teman. Nah, ini ceritanya awalnya gitu teman-teman. Jadi ceritanya seperti itu teman-teman. Jadi saya dapatkan impresi, dapat rema gitu. Ya, kalau dari impresi itu berarti kan saya dapat dari inputan secara perkataan dari 3 teman rohani plus yang nganter 3 teman rohani yang dari Jakarta. Ini jadi berempat gitu, 3 plus 1, jadi 3 orang ini yang mengatakan begitu. Itu saya anggap itu impresi buat saya gitu. Nah, tapi kalau bicara dari sisi rema itu ya cerita Abraham tadi teman-teman. Jadi saya nggak bisa menyangkal bahwa Abraham juga ngalamin seperti saya, dan saya juga punya dugaan jangan-jangan Abraham juga mengalami seperti saya. Belum tentu Sarah sebagai istrinya juga setuju gitu akan langkah-langkahnya Abraham seperti ini, dan belum tentu orang tuanya si Abraham juga setuju akan apa yang Abraham lakukan. Itu intinya gitu. Jadi kalau saya melepaskan operasional perusahaan, bukan saya menghilangkan perusahaan saya, bukan gitu. Saya lepaskan operasional gitu, operasional yang Tuhan minta nubuatnya seperti itu. Nah, seperti halnya juga Abraham, bukan berarti Abraham itu nggak boleh kerja gitu. Abraham kerja, tapi suruh ninggalkan Ur Kasdim gitu. Dimana kota Ur Kasdim itu adalah kota yang sudah mapan untuk Abraham dan keluarga besarnya gitu. Jadi semua keluarga besar si Abraham sudah tinggal di Ur Kasdim waktu itu dan berhasil gitu. Nah, cuman khusus pribadi Abraham mendapatkan rema, impresi, nubuatan agar untuk meninggalkan Ur Kasdim menuju kota yang tidak puguh gitu, nggak tahu kotanya apa, tujuannya apa, maksudnya apa, dan beberapa kali pindah-pindah juga dalam kondisi yang terus begitu gitu ya, kembangkan, pindah lagi, belum selesai kembangkan, pindah lagi, terus aja gitu ya. Tapi Abraham taat teman-teman.
Nah, saat melepaskan operasional perusahaan, oleh karena iman atas perintah Tuhan, ya melalui 3 teman rohani tadi itu, dan atas peneguhan firman Tuhan tentang Abraham yang tadi kan, yang juga dapat perintah Tuhan dari hatinya gitu untuk meninggalkan kota Ur Kasdim, di mana arahan tinggal tempat tinggal gitu. Jadi istilahnya untuk tempat tinggalnya, tempat usahanya gitu. Ya ini nggak jelas nih. Ini nggak jelas untuk Abraham, itu nggak jelas gitu. Langkah selanjutnya dengan belajar hidup dengan menapaki firman Tuhan dan juga hidupkan roh Tuhan di dalam kesehariannya gitu, dan melepaskan usaha dengan berserah kepada Tuhan, di mana Tuhan gerakan istri serta anak-anak dan tim kerja yang sudah ada. Jadi waktu saya kalau cerita Abraham kan mungkin bawa timnya gitu, bawa timnya pindah-pindah kota gitu. Jadi Tuhan perintahkan untuk tinggalkan Ur Kasdim, berarti Abraham dengan istrinya dan timnya kan dibawa tuh pindah ke kota ini, kota itu. Jadi pindah-pindah terus gitu. Tapi kalau yang saya alamin beda teman-teman. Jadi saya tidak pindah-pindah kota, tapi activity operasional saya itu seolah didelegasikan gitu, dipaksa delegasikan kepada yang ada. Yang ada itu ya istri, yang tadinya istri ibu rumah tangga jadi mendadak harus ikut kerja gitu. Anak-anak saya juga yang baru selesai kuliah jadi pada kerja gitu. Ya ada mantu saya sekarang gitu, ya sama aja kerja gitu. Nah, dengan tim kerja saya yang lama gitu, yang sudah ikut saya cukup lama, yang sudah ada gitu, yang terjadi seperti itu teman-teman. Jadi saya cuman kalau secara di perusahaan formal mungkin nyebutnya saya bukan di fungsi direktur atau manajer, saya lebih duduk di fungsi komisaris teman-teman. Padahal kan kalau perusahaan yang tanggung gitu seperti perusahaan saya itu kan bukan perusahaan yang sudah sudah sistematis kerjanya bagus sekali, besar sekali gitu. Ya kagok gitu, jadi kecil enggak, gede enggak gitu. Ya kagok gitu, tengah-tengah. Waktu itu tahun 2000-an itu karyawan saya 1.500 teman-teman. Jadi serba susah dibilang itu perusahaan kecil karena udah enggak kecil karena ada 1.500 orang gitu. Di perusahaan-perusahaan besar yang sistemnya sudah bagus gitu juga tidak gitu. Jadi ya susah sekali. Ya akhirnya tetap aja saya lepaskan gitu. Delegasikan ke istri, anak-anak dan juga tim kerja saya gitu. Pada awal melepaskan operasional menimbulkan goncangan iman gitu. Oleh karena disudutkan untuk memilih antara iman kepada Tuhan akan dorongan hati tersebut kan yang Rema tadi gitu. Karena nubuatan yang saya terima itu atas masuknya tadi kan 3 teman rohani tadi kita sebut nubuatan gitu. Jadi apakah saya tetap beriman untuk pegang Rema cerita firman Abraham tadi, dan apakah kita tetap pegang nubuatan dari 3 teman rohani saya tadi gitu ya, dibanding gitu. Waktu itu kan dibanding dengan perasaan takut ya, dan karena atas kejadian tersebut tanpa perasaan takut teman. Takut itu takut ya karena kenapa ini bener nggak sih gitu, Tuhan yang suruh saya melepaskan operasional itu kan takut teman-teman. Takut itu irasional, takut masa sih nanti orang segini banyak mau diapain gitu kalau sampai, tapi nggak tahu ya dengan perasaan takut, dan karena atas kejadian tersebut nggak kerasa teman-teman. Sampai hari ini masih ada rasa takut nggak? Ada teman, rasa khawatirnya masih ada gitu. Tapi tanpa terasa kalau saya menengok ke belakang tahun 2020 ini, kalau saya cross dengan saya lepaskan operasi ini udah berjalan 17 tahun loh teman-teman. Saya kadang-kadang mikir kalau bicara pakai rasional gitu, sebenarnya bukan tahun 2020. Problem yang dihadapin dari tahun 2003 sejak saya lepaskan operasional perusahaan itu kan banyak teman-teman. Problem-problem yang timbul, permasalahan yang timbul di perusahaan kan banyak gitu. Tapi nggak tahu loh, ini udah 17 tahun ya tetap perusahaannya masih ada. Logikanya kalau pakai rasional, waktu tahun 2003 ke 2007 aja perhitungan saya mestinya saya sudah habis, sudah selesai gitu. Karena memang udah tidak terkendali. Ya apalagi tahun 2011 gitu. Tahun 2010, 2011 itu adalah udah benar-benar mestinya di take over gitu. Karena memang
perusahaannya nggak bisa berjalan dengan baik gitu, tidak running well gitu. Tapi yang nggak tahu tuh sampai 2011 terjadi mujizat Tuhan lagi, terjadi lagi gitu. Jadi beberapa kali teman-teman saya mengalami mujizat Tuhan itu, jadi akhirnya mau nggak mau, bukan karena saya beriman, mau nggak mau rasio saya juga digempur terus untuk percaya Tuhan teman-teman. Ya tahun 98 dengan kena Krismon 98 itu gitu, saya kena sekali gitu. Tahun 2000-nya terjadi mujizat Tuhan gitu kan. Tahun 2003 saya lepaskan operasional, dampaknya yang paling gawat itu tahun 2007 dan berlanjut lagi gitu sampai ke penyelesaiannya tahun 2011 terjadi lagi mujizat Tuhan juga teman-teman. Nah timbul lagi sekarang masalah baru lagi dari 2017 ke sekarang gitu ya. 2007 ya, berarti 2007 selesai 2011 berarti sekarang berjalan 9 tahun teman-teman ya, terus-terusan gitu. Nanti di pertengahan jalan antara 2011 ke 2020 kalau nggak salah 2014 ada problem lagi teman-teman, yang waktu udah take over, bukan saya yang operasional perusahaan itu ada problem lagi. Dan logikanya mestinya dari tahun 2000, dari tahun 2011, dari tahun 2014 logikanya harusnya sudah bubar teman-teman, perusahaannya sudah bubar gitu. Tapi sampai ini hari saya kadang-kadang bingung kok masih ada gitu. Ya masih begini gitu, perusahaannya masih ada gitu. Ya tetap masih berjalan gitu ya. Ya meskipun saya nggak ngerti nanti ujungnya bagaimana gitu. Ya kalau kita bicara pakai rasional, ujungnya ya logikanya harusnya habis gitu. Harusnya gitu. Secara rasional saya orang bisnis, saya orang usaha, ya harusnya habis gitu. Karena tidak ada hal-hal yang inovasi perusahaannya nggak berjalan gitu, yang namanya antara biaya yang timbul dengan hasil juga nggak imbang, apalagi ditambahin COVID seperti ini lagi teman-teman. Tapi ya kembali lagi cara kerja Tuhan ya aneh teman-teman. Cara kerja Tuhan itu aneh gitu. Jadi dalam kondisi banyak ya cerita-cerita yang di kitab suci itu, hal-hal yang sudah di luar irasional itu terus-terusan terjadi gitu. Ya itu yang Tuhan ingin buktikan, bahwa dalam kesulitan kita, dalam kelemahan kita gitu, kuasa Tuhan itu nyata ya dalam bentuk apa? Ya mujizat seperti itu teman-teman. Cuman yang jelas sudah 17 tahun hidup dengan berubah, dengan menapaki apa yang firman katakan, yang mana tanpa kasih karunia Tuhan dan roh Tuhan dalam hidup kita dapat hidup total seperti yang Tuhan rancangkan dan kehendaki di dalam kehidupan kita gitu. Jadi maksudnya gini teman-teman, saya sampai ambil kesimpulan teman-teman, saya udah 17, berarti kalau dari 2000 ke 2020 kan saya belajar mengenal Tuhan itu dari 2000 teman-teman. Dari 2000 sampai 2020 itu perjalanan sepanjang 20 tahun ini saya pelajarin nggak mungkin loh kalau kita bisa ikut Tuhan tanpa kasih karunia Tuhan gitu. Ya bagaimana mau ngatur waktunya juga susah teman-teman. Ya kalau saya mendapatkan rema atau nubuatan seperti tadi, ya akhirnya saya seperti ngalami seperti Abraham, mungkin bisa total gitu. Saya berjuang untuk memang saya menapaki apa yang firman Tuhan perintah dan peraturkan gitu. Tapi kalau saya compare lebih bijaksana gitu. Ya kalau orang yang tidak mengalami rema atau nubuatan seperti saya, bagaimana gitu? Ya hanya dengan kasih karunia Tuhan saja, ya orang bisa benar-benar all out untuk hidup, untuk melakukan yaitu firman Tuhan dengan cara yang belajar mengenal, belajar mengerti, belajar melakukan firman Tuhan itu. Jadi kalau tanpa kasih karunia Tuhan nggak mungkin. Waktu awal ada mentor rohani saya yang jauh lebih muda daripada saya, namanya Marvel gitu. Ya waktu dia umur segitu 20 lebih, mungkin 30-an, dia bisa katakan ya hidup itu Pak, mesti mengandalkan kasih karunia Tuhan. Ya dia selalu katakan favor of God, God's favor gitu. Selalu ngomongkan seperti itu gitu. Saya belum ngerti waktu itu, tapi kalau saya sekarang tahun 2020, saya baru mengerti gitu bahwa oh iya memang benar, kalau kita hidup tanpa kasih karunia Tuhan nggak mungkin kita bisa total all out untuk Tuhan, itu nggak mungkin kita bisa total hidup untuk Tuhan, itu nggak mungkin gitu. Ya kita bayangin aja teman-teman, bagi waktu aja udah susah kok. Ya waktu kita nggak bisa ditawar cuma 24 jam dalam sehari gitu. Nah kalau kita bagi-bagi lagi teman-teman, secara tubuh medis ajarin kita bahwa
Yang ideal itu tidur 8 jam. Nah kalau tidur itu kan sudah unconscious gitu, udah nggak sadar gitu. Ya berarti kita 8 jam itu sudah kehilangan. Kalau kita bicara 24 jam dipotong 8 jam aja, sisanya berarti tinggal 16 jam teman-teman. 16 jam. 16 jam itu apabila kita hitung kerja itu, jam kerja itu 8 jam, dalam prakteknya nggak mungkin 8 jam teman-teman. Berarti persiapan kerja sampai akhir kerja pun kadang-kadang nggak bisa langsung masuk. Ya langsung datang kita tanpa persiapan, keluar bubar kerja jam 4, jam 8 sampai jam 4 gitu, langsung kita juga langsung pulang gitu. Kan nggak bisa. Biasanya anggaplah persiapan untuk kerja dan akhir kerja itu, beberes kerja itu anggaplah 10 jam. Bahkan mungkin kalau orang dunia bisa 12, 14, 16 jam kali. Ya kalau kita hitung, kita udah kekunci tidur aja 8 jam yang sehat gitu. Berarti sisa jam kita tinggal 16 jam. Nah kalau orang yang benar-benar orang dunia yang kerjanya mati-matian gitu, ya bisa ngabiskan waktu 16 jam teman-teman. Nah kalau sampai orang itu hidup untuk kerja 16 jam, tidur 8 jam, terus waktu buat Tuhannya kapan gitu? Ya jangankan waktu buat Tuhan, ya pasti yang namanya waktu untuk keluarga, waktu untuk pribadi, untuk hobi, untuk apa, udah nggak bisa terjadi teman-teman. Itu kalau cerita seperti itu. Nah kalau kita anggaplah kerja itu misalnya 10 jam gitu, berarti tidur 8 jam ditambah kerja 10 jam gitu. Ya berarti 18 jam. 18 jam berarti untuk nguber 20 jam, sisa 20, tinggal 6 jam saja teman-teman. 24 jam potong 18 jam ya. Berarti kan tinggal 6 jam. Nah 6 jam kita mengisi apa gitu? Ya untuk Tuhan saat teduh berapa lama gitu. Untuk yang namanya kita keluarga berapa lama? Ya untuk yang namanya hobi kita berapa lama? Untuk yang namanya olahraga tadi ya udah jadi keluarga, kerjaan teman-teman, untuk kerjaan berapa lama? Jadi kalau kita urut lagi sisa waktu tidur dan kerja itu teman-teman, tinggal sisa untuk waktunya kan berarti untuk Tuhan ya, untuk mungkin keluarga ya, untuk olahraga, untuk hobi, untuk rekreasi. Ini 6 jam ini mau baginya gimana teman-teman gitu. Nah ini kalau kita tidak ada kasih karunia dari Tuhan, terlalu sulit teman-teman. Banyak orang yang mengatakan bahwa ya kan waktu kerja kan ibadah gitu, berarti waktu 10 jam itu kan dianggap ibadah gitu. Ya ibadah, cuma yang tahu jelas ibadah nggak ibadah kan kita. Apa sih artinya ibadah gitu? Ibadah itu kan melakukan firman Tuhan. Jadi apapun juga yang kita kerjakan itu selalu akan dikaitkan dengan Tuhan. Waktu kita meeting urusan kerjaan kaitan dengan Tuhan, urusan rencana kerja kaitan dengan semua gitu. Apakah benar kita lakukan itu gitu? Yang tahu ya diri kita sendiri dan Tuhan gitu. Jadi kembali lagi, kalau memang 10 jam waktu kerja itu dianggap ibadah, ya kembali kualitas kerjanya seperti apa? Apakah 10 jam itu kualitas yang beribadah gitu? Atau 10 jam itu total kerja, hanya kerja saja seperti orang duniawi pada umumnya. Nah ini susah sekali membedakannya teman-teman. Adanya diri kita lagi, adanya di kedalaman pengenalan pengertian akan firman Tuhan gitu. Nah cuma kalau buat saya pribadi, yang itu tadi saya katakan, kalau tanpa kasih karunia Tuhan terlalu sulit teman-teman. Apabila kita ingin hidup ya untuk all out dengan yang firman Tuhan kehendaki, rancangkan dan kehendaki gitu. Makanya di judul yang tadi kan dikatakan begitu teman-teman. Ya, firman membawa pemisahan bagaimana mengikut Tuhan gitu, mengikut firman. Ya memang begitu teman. Jadi soal kalau kita bicara kehidupan kita dengan Tuhan gitu, kita ingin mengikut Tuhan gitu, ya berarti pasti kaitannya gitu teman. Bagaimana dengan kerjaan kita, akan terjadi pemisahan gitu. Bagaimana terjadi dengan keluarga kita, bagaimana terjadi dengan olahraga kita, bagaimana terjadi dengan hobi kita, dengan rekreasi kita, itu akan timbul teman. Nah ini kalau tanpa kasih karunia Tuhan susah membagi-bagikan yang tepatnya harus bagaimana gitu. Cuman yang jelas ya, yang kita mesti sadari ya apakah benar 24 jam itu kita bisa total hidup untuk Tuhan itu. Ya terutama yang di sini dan saya katakan kan, apa benar bahwa 8 jam tidur kita itu untuk Tuhan gitu. Ya apakah benar bahwa yang namanya
10 jam kerja itu untuk Tuhan gitu. Apakah benar kerja itu ibadah benar untuk Tuhan? Apakah sisa waktu 6 jam kan 8 jam buat tidur, 10 jam buat kerja, berarti 18 jam. Sisa waktu kan tinggal 6 jam untuk habis 24 jam gitu. Jadi sisa waktu 6 jam. Nah 6 jam ini mau misahnya gimana teman-teman? Yang namanya saat teduh gitu. Oke, mau bikin berapa lama sih gitu? Ya ada di dalam kurun waktu 6 jam nanti kan. Nah, apa kita bisa bagi waktu 6 jam itu untuk Tuhan gitu dibanding dengan yang bukan Tuhan gitu. Nah yang bukan Tuhan ini relatif nih teman-teman. Ya kalau untuk Tuhan dan bukan Tuhannya itu berarti startnya dari urusan keluarga dulu teman-teman. Urusan keluarga, urusan yang namanya hobi, urusan olahraga, urusan rekreasi, ya yang lain-lain gitu teman. Nah ini kita yang mesti bisa pilah-pilah sendiri, mesti bisa hati-hati sendiri bahwa nggak mudah gitu mengikut Tuhan itu memang ya harus terjadi pemisahan untuk semua hal gitu yang terjadi yang orang dunia lakukan itu. Tanpa kasih karunia Tuhan, kita akan kesulitan mengatur konsentrasi dan waktu. Yaitu waktu membagi tadi gitu, waktu membagi antara mana kepentingan untuk Tuhan, mana untuk kepentingan untuk keluarga, mana yang untuk kepentingan untuk kerjaan, mana yang untuk kepentingan olahraga, mana yang untuk kepentingan hobi, mana untuk kepentingan rekreasi gitu. Nah, kalau saya pikir ya semua mesti di dalam Tuhan semua. Jadi mesti dibalik teman-teman. Bahwa tidur itu ya karena memang untuk melakukan firman gitu. Supaya kita ya cukup tidur sehingga kita bisa fokus, bisa konsentrasi, bisa sehat gitu. Untuk bisa melakukan firman. Mestinya dibalik begitu teman. Ya, yang namanya tidur aja harus seperti itu gitu. Yang nama kerja itu seperti itu teman. Jadi kita kerja itu ya karena memang untuk melakukan firman gitu. Bukan melakukan firman untuk kerja, tapi ya kerja itu untuk melakukan firman gitu. Ya makanya ada istilah kerja itu ibadah itu ya. Cuman kembali lagi kan, apa sih syarat-syarat kerja itu melakukan firman gitu. Nah itu kerjaan tuh. Olahraga juga sama teman-teman ya. Jangan olahraga dulu, keluarga gitu. Ya keluarga pun sama. Keluarga itu kita misalnya berkumpul dengan keluarga itu ya untuk kepentingan melakukan firman. Apa? Ya untuk sharing-sharing firman, untuk bicara bagaimana kan mengarahkan activity keluarga atau kerjaan keluarga kita ya balik lagi ke arah firman. Ya melakukan firman teman-teman. Ya firman lain katakan ya kita kalau udah bicara melakukan firman untuk keluarga kita yang dimanapun juga Tuhan bilang harus ngajarkan firman kok gitu ya di semua situasi kondisi kita harus bisa mengajarkan firman kepada keluarga kita gitu. Nah berarti di acara keluarga pun ya dalam hal melakukan firman dari mulai tidur untuk melakukan firman, mulai kerjaan juga untuk melakukan firman, ya waktu untuk keluarga juga untuk melakukan firman, ya waktu olahraga juga untuk melakukan firman, ya waktu kita melakukan hobi juga untuk melakukan rekreasi juga begitu. Nah akhirnya kan diberpilah-pilah. Emangnya semua aktiviti orang dunia bisa untuk melakukan firman gitu. Nah kita akhirnya memilah teman-teman. Jadi kalau yang memang sudah tidak mungkin ini dalam arti kata firman tidak pernah perintah melakukan aktiviti ini, aktiviti dunia seperti ini, ya mungkin tidak perlu teman-teman. Makanya orang yang lebih all out untuk Tuhan itu tidak bisa teman-teman menyamakan dengan aktiviti dari orang-orang yang dunia lakukan gitu. Pasti beda teman-teman. Karena mereka hidup ingin dengan cara melakukan firman Tuhan gitu. Dari mulai tidur melakukan firman Tuhan, dari mulai kerja melakukan firman Tuhan, dari waktu keluarga juga melakukan firman Tuhan, dari mulai hobi juga untuk firman Tuhan, dari mulai olahraga juga untuk firman Tuhan, dari mulai rekreasi juga untuk firman Tuhan. Jadi semua. Nah nanti akhirnya yang ada sekian banyak aktiviti yang dilakukan oleh orang dunia, ya memang tidak bisa dilakukan oleh orang rohani. Dianggapnya tidak efektif karena tidak melakukan firman Tuhan. Intinya itu teman-teman. Jadi mungkin pagi ini saya sudah sharingkan gitu. Jangan aneh mengikuti Tuhan, alami kesulitan mencapai apa yang dunia kehendaki gitu. Itu tadi dunia itu menghendaki banyak sekali teman-teman. Ini yang tidak bisa tercapai gitu. Itu satu. Kedua saya perlu ucapkan juga judul yang tadi teman-teman di kitab pasal 10 ayat 34-38 itu ya firman membawa pemisahan bagaimana mengikut Tuhan gitu. Jadi firman itu akan seperti itu teman-teman. Ya firman membawa pemisahan bagaimana mengikut Tuhan. Jadi apabila mengikut Tuhan itu terjadi pemisahan kita dengan
kembali tadi dikatakan ya, jadi pemisahan kita dengan kerjaan kita, terjadi pemisahan dengan keluarga kita, terjadi pemisahan dengan hobi kita, dengan olahraga kita, dengan rekreasi kita, dan lain-lain. Pemisahan yang lain-lain seperti orang dunia lakukan, itu nggak aneh teman. Memang ya firmannya sudah katakan begitu. Mudah-mudahan sharing pagi ini bisa ditangkap oleh teman-teman dan bisa berguna. Nah kalau memang kira-kira bisa tertangkap, coba teman-teman sharekan juga ke teman-teman lain supaya teman-teman tahu gitu. Jadi jangan aneh apabila kita mengikut Tuhan, ya kita akan mengalami hal-hal yang terpisahkan gitu. Bahkan mengalami hal penindasan juga, ya cemooh juga gitu, nggak aneh. Dan kalau sampai terjadi istri atau suami yang marah-marah, nah itu satu tanda itu yang terbaik teman-teman. Berarti level iman kita diuji yang sudah di tingkat atas gitu. Kalau nggak mungkin ya. Pasti biasanya yang akan paling berasa itu ya pasangan yang di pinggir kita gitu, karena kita nggak bisa menghindar dari pasangan kita. Oke teman-teman, see you, bye bye.